Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yulianini SPD. Saya merupakan salah satu peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021 angkatan 39 gelombang 7 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk membuat resume yang berkaitan dengan materi komitmen mutu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep komitmen mutu, nilai-nilai dasar orientasi mutu, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen adalah sebagai individu atau kelompok dengan janji atau komitmen dalam suatu perbuatan. Sedangkan mutu adalah suatu standar kelayakan dengan ciri-ciri atau sifat. Komitmen mutu diartikan sebagai sebuah pelayanan dari aparatur pemerintahan yang memberikan layanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan masyarakat. Komitmen mutu diartikan sebagai konsep dalam efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Efektivitas adalah sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan organisasinya. Efisiensi adalah jumlah sumber daya alam yang digunakan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan sebuah organisasi. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk dan juga jasa. Materi yang berikutnya mengenai nilai-nilai dasar orientasi mutu. Sasaran strategis institusi penyelenggaraan pemerintah adalah kepuasan bagi masyarakat. Masyarakat yang merasa puas atas layanan aparatur termotivasi untuk berpartisipasi aktif menyukseskan berbagai program pemerintah. Berikut ini terdapat 5 karakteristik nilai dasar orientasi mutu. Karakteristik pertama, nilai dasar orientasi mutu layanan publik adalah komitmen bagi kepuasan masyarakat. Hal ini dapat dirumuskan dalam slogan-slogan khusus untuk meyakinkan publik terkait bagaimana layanan yang akan mereka dapatkan dari institusi yang sedang dikunjungi. Karakteristik yang kedua adalah pemberian layanan yang cepat, tepat, dan dengan senyuman ramah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat yang dilayani, sehingga mereka tidak merasa kapok. Karakteristik yang ketiga adalah pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan, sehingga walaupun fasilitas seadanya, masyarakat yang dilayani tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. Karakteristik yang keempat adalah pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik, terutama ketika terjadi perubahan, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer, perkembangan teknologi, maupun sebagai konsekuensi dari lahirnya kebijakan baru.
Karakteristik kelima berkaitan dengan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, serta dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, dan kolaborasi. Implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan khususnya dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintahan. Oleh karena itu, setiap institusi pemerintahan harus mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan internal untuk menghadapi perubahan eksternal. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, peningkatan kompetensi, motivasi penegakan kedisiplinan, serta pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat dan juga tidak melakukan penyimpangan. Itulah pembahasan sekilas mengenai materi komitmen mutu. Semoga dapat bermanfaat, khususnya dapat memberikan motivasi bagi saya pribadi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.